Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari my channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini teman-teman dari my channel akan mengupas tuntas soal P3K untuk kompetensi teknis, terutama untuk bagian pedagogik, agar semua dari teman-teman semua mata pelajaran itu bisa ikut menyimak gitu ya. Ya meskipun hanya temanya di pedagogik, namun ternyata variasi soalnya sangat banyak. Jadi semua soal yang ada di tryout, semua mapel kita kumpulkan menjadi satu, lalu kita bahas gitu ya. Setiap kali ada yang masuk, lalu kita bahas. Setiap kali ada masuk, kita bahas. Jadi semua dari teman-teman semua ya bisa belajar dari sini gitu ya. Oke, silakan teman-teman siapkan pulpennya atau pensilnya, duduk manis gitu ya sambil meminum kopi atau teh gitu untuk menemani teman-teman semua dalam belajar, dan silakan perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Oke, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Lingkungan keluarga dan tempat tinggal, etnis dan kultural. 3. Status sosial dan minat. 4. Perkembangan kognitif dan kemampuan awal. 5. Perkembangan fisik dan kecerdasan. 6. Gaya belajar dan motivasi. 7. Perkembangan emosi dan spiritual. 8. Perkembangan sosial dan perkembangan moral. Pertanyaannya begini teman-teman, karakteristik peserta didik yang harus menjadi perhatian dan pijakan guru dalam melakukan seluruh kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor titik. Jadi kita diminta untuk menganalisis ya, dari 8 itu diminta untuk mencari 6 gitu ya, sesuai dengan opsi pilihan gandanya. Jadi teman-teman itu kalau ada soal seperti ini memang harus paham benar ya bagaimana karakteristik peserta didik yang 13 itu. Ingat teman-teman, karakteristik peserta didik ada 13. Jadi teman-teman harus paham masing-masing per itemnya gitu ya. Kita tuliskan saja karakteristik peserta didik itu. Ini seperti ini. Jadi yang pertama ada etnis, kultural, status sosial. Ada minat, ada perkembangan kognitif, ada kemampuan awal, perkembangan motorik, gaya belajar, kemudian motivasi, perkembangan emosi gitu ya, perkembangan spiritual, perkembangan sosial, perkembangan moral. Kadang gender juga dimasukkan di situ, termasuk bagian dari karakteristik peserta didik. Nah, tapi yang paling utama kita pelajari 13 ini ya. Teman-teman harus paham satu persatu itu ya. Oke. Jadi kita akan memilih, kita akan menganalisa apakah 1 sampai 8 ini termasuk dari ke-13 item ini. Yang pertama lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Nah, lingkungan keluarga dan tempat tinggal itu bukan termasuk bagian dari 13 ini. Nah, meskipun merupakan salah satu hal yang menjadi cambuk atau menjadi pemicu untuk perkembangan sosial anak ya. Lingkungan keluarga itu bukan merupakan karakteristik peserta didik, namun bagian yang membentuk dari perkembangan sosial. Meskipun begitu tidak ya, berarti ya nomor 1 tidak. Kemudian etnis ya, kultural ya, oke kita centang ini. Status sosial, minat, oke kita centang ya, dua-duanya ada. Perkembangan kognitif ada, kemampuan awal ada, oke kita centang di sini. Kemudian perkembangan fisik, perkembangan fisik tidak ada, adanya kan perkembangan motorik. Kecerdasan itu intelektual, kognitif ya. Ini kita tunda dulu karena perkembangan fisik tidak masuk di situ gitu ya. Kemudian gaya belajar dan motivasi dua-duanya masuk di sini. Perkembangan emosi dan spiritual oke masuk di situ. Perkembangan sosial dan perkembangan moral oke. Jadi yang ada kalau diminta mencari 6 ya 2, 3, 4. 6, 7, 8 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, jawaban yang benar adalah opsi A. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya, hal ini merupakan belajar apa? Apakah emansipatori, teknis, praktis, teoritis, atau mandiri? Oke, karena ini opsinya terkait dengan emansipatory, teknis, praktis, itu ya berarti teman-teman itu kan saya kira juga hafal tentang teorinya Habermas gitu ya. Habermas itu membagi 3 tahapan belajar ya sesuai lingkungan sosialnya gitu ya. Yang pertama adalah belajar teknis.
atau technical learning ya, dimana belajar teknis ini adalah bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi dengan lingkungan alam yang secara benar gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan belajar teknis itu contohnya ya IPA, ilmu alam, ilmu sains, itu penting bagi belajar anak gitu ya. Yang kedua adalah belajar praktis. Kalau belajar teknis itu terkait dengan lingkungan alam, bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan alam. Kalau belajar praktis itu hubungannya dengan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Yang paling penting, yang paling diutamakan dalam belajar praktis adalah terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Nah, contoh-contohnya ilmu yang berkaitan dengan belajar praktis itu adalah sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan sejenisnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah belajar emansipatoris. Ini dimana belajar emansipatoris itu menekankan upaya untuk mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan informasi budaya di lingkungan sosial. Jadi ada tiga ini, teman-teman mudah sebenarnya menghafalkannya. Ini teorinya Habermas. Belajar teknis itu berarti belajar berinteraksi dengan alam, ya. Belajar praktis itu bagaimana interaksi seseorang dengan lingkungan sosialnya. Belajar emansipatoris itu berarti bagaimana seseorang itu memahami dan memiliki kesadaran yang tinggi akan adanya perubahan informasi budaya, kayak gitu ya. Nah, di soal itu ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan transformasi budaya, maka ini jelas jawabannya adalah emansipatoris, gitu ya. Perhatikan kegiatan belajar berikut. 1. Peserta didik mengamati gambar bahan makanan, tumpeng, gizi seimbang yang mengandung zat-zat makanan, mengkonseptualisasi bahwa bahan makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. 2. Peserta didik memprediksi hasil uji iodin ya terhadap larutan nasi. Ini prediksi ini berarti anak-anak itu atau peserta didik itu melakukan hipotesa, ya hipotesis gitu ya. 3. Guru bersama perwakilan peserta didik mendemonstrasikan uji iodin terhadap larutan nasi, siswa lain mengamati prosesnya. 4. Peserta didik menjelaskan bagaimana amilo merupakan zat makanan sebagai sumber energi. 5. Peserta didik mengolah menafsirkan data hasil percobaan, yaitu membuat diagram batang suhu optimal bekerjanya enzim petialin. 6. Peserta didik merumuskan kesimpulan pengaruh waktu terhadap kerja saliva gitu ya. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan contoh kegiatan yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang apa? Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kan teman-teman juga sudah hafal, ada 3 item ya. Transfer knowledge, critical thinking, kemudian problem solving gitu ya. Ada 3 hal itu ya. Transfer knowledge, critical thinking, and biasanya critical thinking ya ditambahi dengan creativity juga masuk di situ gitu ya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana keterampilan abad 21 supaya teman-teman itu punya gambaran menyeluruh gitu ya. Kalau problem solving itu intinya sampai ke dalam tahapan keterampilan untuk memecahkan masalah. Jadi tidak hanya menyimpulkan tapi sampai ke memecahkan masalah. Kalau creative thinking itu berpikir kreatif ya, menghasilkan banyak ide, banyak solusi gitu ya, bersifat lateral, imajinatif. Ketika anak itu banyak mengemukakan gagasan, ide, maka yang di situ yang bekerja adalah creative thinking. Kalau transfer knowledge itu berarti keterampilan berpikirnya lengkap, baik di ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik gitu ya. Kalau critical thinking itu berpikirnya mendalam ya, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, menganalisa semua asumsi yang muncul. Asumsi ini bisa bentuknya hipotesa ya. Melakukan investigasi. Nah, penelitian berdasarkan data dan informasi gitu. Nah, dari 1 sampai 6 itu ya berpikir mendalam. Ini 1 sampai 6 itu utamanya adalah kegiatan investigasi untuk membuktikan. Nah, kegiatan pembuktian ini termasuk dalam critical thinking gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau transfer knowledge harus ada 3-3-nya. Ya, ada 3-3-nya itu artinya
kognitif ada, afektif ada, psikomotorik ada. Kalau creativity itu berarti mengemukakan banyak ide, maka pada soal ini kan tidak ada. Kalau problem solving bedanya apa? Problem solving dengan critical thinking bedanya adalah ketika problem solving maka sampai ke tahap memecahkan masalah. Di situ hanya sampai ke merumuskan kesimpulan, gitu ya. Tidak sama. Jadi ini maksudnya di tahapan critical thinking. Informasi yang penting diketahui guru setelah melaksanakan pembelajaran peserta didik kecuali setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya. Kecuali satu, minat dan bakat para peserta didik berbeda-beda. Tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik, kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pelajaran, kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik, atau prestasi yang telah dicapai peserta didik sebelumnya. Ini informasi yang penting diketahui guru. Jadi informasi yang urgen setelah melaksanakan pembelajaran itu kira-kira apa saja. Nah, tentu saja jawabannya adalah prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik sebelumnya. Ini tidak terlalu penting, ya. Karena setelah pembelajaran itu yang penting ya tahu kira-kira kelemahan dan kesulitan peserta didik seperti apa. Kan mesti tahu, ya. Kemudian kemampuan awal itu sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu kemampuan awalnya sudah tahu. Jadi setelah pembelajaran dibandingkan antara kemampuan awal dan hasil akhirnya. Terjadi perubahan atau tidak. Kemudian tingkat kecerdasan juga akan teruji ketika setelah melaksanakan proses pembelajaran. Minat dan bakat juga nanti akan tahu, oh kira-kira pembelajaran ini pada materi ini ada minat siswa enggak, ada bakat siswa enggak, gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? Nah, teman-teman harus paham, ya. Jadi indikator itu ada 3 jenis, yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Apa perbedaannya? Sebelum kita bahas opsi yang A sampai E, ya, kita harus tahu dulu, ya. Jadi kuncinya ketika teman-teman itu ingin menentukan indikator pengayaan, indikator kunci, indikator pendukung, maka kita yang dilihat pertama kali adalah gradasi kata kerja, ya, KD-nya. Di situ adalah menganalisis, gitu ya. Menganalisis itu termasuk dalam level proses berpikir kognitif apa? Membandingkan, mengklasifikasi, mengidentifikasi, menjelaskan, merasionalkan itu bagian yang apa, gitu ya. Kita akan bahas di sini, coba perhatikan teman-teman. Jadi proses berpikir yang pertama itu ada kognitif level 1, itu mengingat. Kita sudah sering kali belajar ini, ya. Mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerja yang bersesuaian adalah mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis. Kemudian C2 itu memahami. Memahami itu apa? Memahami itu membangun arti dari proses pembelajaran, bisa termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan bisa juga gambar. Nah, kata kerja yang biasanya dipakai adalah menjelaskan, mengklasifikasi, mengidentifikasi, menerima, melaporkan. Kemudian C3-nya adalah mengaplikasi. Nah, teman-teman, saya ulangi lagi untuk mengingatkan, ya. Untuk teman-teman juga harus memahami istilah dalam bahasa asingnya. Contoh mengingat itu remembering, memahami itu understanding, mengaplikasi ya applying, gitu ya. Apa itu aplikasi? Itu menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa atau situasi baru, gitu ya. Kata kerja yang biasa digunakan adalah menentukan, melakukan, menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, dan seterusnya, gitu ya. Teman-teman bisa menghafal yang lain juga. Biasanya di Daring Mak Channel dulu sudah pernah memberikan tabel untuk gradasi berpikir dari C1 sampai C6. Kalau C4 itu menganalisis. Nah, menganalisis itu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya, gitu ya. Contoh kata kerja atau gradasi kata kerja yang bersesuaian adalah membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. Kemudian C5 itu evaluasi atau evaluating, ya. Kemudian evaluasi itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar.
Kata kerja yang bersesuaian menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, membandingkan. Kemudian C6 itu mencipta, itu adalah definisinya menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerja yang bersesuaian adalah mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformalisasikan ya. Oke. Tadi yang ditanyakan adalah menganalisa ya, menganalisa. Menganalisa itu letaknya di sini C4. Nah, karena KD-nya adalah menganalisis, maka masuknya di C4 ini indikator kunci, saya singkat dengan IPK. Indikator pencapaian kunci gitu ya. Nah, di bawah indikator pencapaian kunci itu namanya indikator pendukung. Ya. Indikator pendukung, di atasnya namanya indikator pengayaan. Jadi indikator pendukungnya ya C1 sampai C3, kemudian indikator kuncinya C4, indikator pengayaannya adalah C5 dan C6. Gitu ya. Berarti nanti kita akan mencari gradasi kata kerja yang berada di C5 atau C6. Itu adalah indikator pengayaan. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ini tadi adalah C4 itu ya, menganalisa. Membandingkan itu adalah C5. C4 juga ada, tapi membandingkan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan ini berdasarkan gradasinya ikut ke C5. Mengklasifikasi itu C2 teman-teman tadi ya. Mengidentifikasi ini juga C2. Menjelaskan ini juga C2, merasionalkan itu C4 gitu ya. Jadi mana yang merupakan indikator pengayaan berarti yang A. C5. Perhatikan pernyataan berikut. Penggunaan bahasa yang tepat, guru menggunakan ceramah yang tegas, guru membangun iklim komunikasi dengan peserta didik, guru memberi tugas-tugas kelompok, guru mengembangkan keberagaman dalam belajar, perlu dibangun etos kerja guru dengan tepat, guru memilih media pembelajaran yang sesuai. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Berarti kita harus belajar ya, bagaimana sih strategi komunikasi efektif. Oke, kita akan bahas pada slide berikut. Nah, strategi komunikasi efektif bagi pendidik dan peserta didik yang pertama adalah membangun etos kerja guru. Etos guru ini penting ya teman-teman ya. Apa saja yang merupakan etos guru yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, dan kesederhanaan. Itu yang pertama adalah membangun etos kerja guru. Yang kedua, memilih materi yang sesuai dengan memperhatikan materi sesuai dengan latar belakang pengetahuan peserta didik. Ya, artinya memperhatikan keberagaman ya, menarik minat guru dan peserta didik sesuai dengan pengetahuan peserta didik. Berarti artinya nomor 2 ini penyajian pembelajaran itu harus memfasilitasi keberagaman ya. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang tepat. Kata-katanya harus jelas, kata-katanya harus tepat, dan kata-katanya juga harus menarik gitu ya. Yang keempat adalah membangun iklim komunikasi dengan peserta didik. Iklim komunikasi yang positif dapat dilakukan dengan sikap respect, empati, audible, clarity, dan humble. Jadi ada 4 ini yang merupakan strategi yang bisa dilakukan pendidik agar bisa berkomunikasi secara efektif terhadap peserta didik. Silakan teman-teman itu dihafalkan ya. Oke, kembali ke soal. Mana? Berarti tadi 4 tadi ya. Kita lihat yang opsi 1 ya. Menggunakan bahasa yang tepat ini yes. Menggunakan ceramah yang tegas tidak, tadi ya tidak ada ya. Guru membangun iklim komunikasi, yes, ini ya. Guru memberi tugas-tugas kelompok, ini bukan. Guru mengembangkan keberagaman, nah tadi keberagaman tadi ada. Kemudian perlu dibangun etos, ini etos masuk gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 5, 6. Perhatikan kegiatan pembelajaran model discovery learning di bawah ini. Peserta didik perwakilan kelompok mendemonstrasikan dan menyajikan hasil penemuan mereka dengan membuktikan bahwa 5 benda yang ditemukan tersebut ketika dipindahkan atau diletakkan di tempat lain, bentuknya tidak berubah mengikuti wadah bendanya.
Kegiatan di atas merupakan sintak discovery learning pada tahap apa? Apa feedback, verification, problem statement, data processing, atau stimulasi? Oke, kita akan bahas bagaimana sih sintaks discovery learning. Ini tadi ya yang jadi kata kunci, kegiatannya sampai tahap membuktikan. Ini teman-teman, langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Ada stimulasi, problem statement, data collecting, data processing, verifikasi, dan generalisasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah ini. Teman-teman harus memperhatikan langkah kerja dan apa yang dilakukan oleh peserta didik, gitu ya. Misalkan pemberian rangsangan itu kegiatannya apa saja? Peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua adalah identifikasi masalah atau pernyataan atau problem statement. Apa yang dilakukan oleh peserta didik? Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Jadi hipotesis pada kegiatan discovery learning ini masuknya di identifikasi masalah atau problem statement. Kemudian tahap pengumpulan data atau data collection, yaitu tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Nah, dengan demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan data, mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba. Ini kegiatan pengumpulan data, ya. Bisa melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara, dan seterusnya. Kemudian setelah dapat sumber-sumber, ya, pengumpulan data sumber, kemudian diolah di tahap berikutnya, yaitu pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara tadi kita sudah jelaskan, kemudian ditafsirkan. Nah, semua informasi hasil bacaan wawancara dan seterusnya tadi semuanya diolah, diklasifikasikan, ditabulasikan, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Setelah itu baru ke tahap pembuktian atau verification. Nah, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Yang terakhir adalah generalisasi atau penyimpulan, itu artinya berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Nah, pada langkah tadi yang ditanyakan yang tadi ya, itu sampai tahap membuktikan. Nah, tahap membuktikannya ini, ya, membuktikan benar tidaknya hipotesis itu pada tahap verifikasi, gitu ya. Jadi sintak discovery learningnya pada tahap verifikasi. Manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Ini ada gambar, ya, gambar lingkaran, kemudian ada sepak bola, sepeda, basket, tenis. Ada pertanyaan, perhatikan data tentang kegemaran peserta didik berolahraga di sekolah, sebagaimana gambar di samping. Jika banyak peserta didik, seluruhnya adalah 180 orang, maka siswa yang gemar bersepeda adalah titik-titik. Nah, itu opsinya dilihat. Yang ditanyakan adalah bagaimana kita menyusun indikator, menganalisa soal, itu indikatornya seperti apa sih, gitu ya. Nah, pertama kalau menganalisa soal, teman-teman harus lihat ada dua hal yang perlu dilihat. Yang pertama ini stimulusnya. Stimulusnya ini bentuknya apa? Apakah bentuk diagram? Apakah hanya gambar? Apakah tabel? Itu ya. Apakah cerita kontekstual? Nah, pada gambar ini adalah bentuknya, jenisnya adalah diagram lingkaran. Ya, teman-teman tahu ya, diagram itu banyak, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Nah, bentuk yang ini adalah diagram batang, diagram lingkaran. Oke. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya. Dilihat ini pertanyaannya. Jika banyaknya peserta didik seluruhnya adalah 180 orang, maka siswa yang gemar bersepeda berapa? Yang ditanyakan berarti kegemaran bersepedanya berapa, gitu ya. Kayak kita lihat yang opsi A. Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan jumlah. Nah, disediakan gambar jelas salah ya. Itu tidak hanya gambar, tapi bentuknya adalah diagram yang punya makna. Jadi opsi A, opsi C, opsi E itu jangan dipilih.
Berarti jawabannya kalau tidak opsi B ya opsi D. Kita lihat yang opsi B. Disajikan diagram, oke betul. Peserta didik dapat menentukan perbandingan peserta didik yang gemar berolahraga. Nah, pada soal itu yang ditanyakan bukan perbandingan, ya, tapi banyaknya, ya, banyaknya yang gemar bersepeda. Maka jawaban yang tepat kita lihat yang D, ya benar ya. Jumlah peserta didik yang gemar bersepeda. Jadi jawabannya adalah yang D. Contoh perilaku adaptasi yang dilakukan oleh dalam trial and error gitu ya. Dicontohkan oleh apa? Jadi kita diminta untuk menganalisa kasus ini ya. Contoh-contoh perilaku adaptasi. Yang pertama, tikus memilih labirin dalam mencari makanan. Yang kedua, kemampuan burung untuk terbang. Angsa yang selalu mengembalikan telur ke sarangnya pada saat telur tersebut terguling keluar sarang. Kemampuan hewan untuk bersosialisasi. Anjing yang datang pada saat bel makan berbunyi. Berarti kita harus tahu jenis trial and error ini kan bagian dari behavioristik ya, teori behavioristik. Kita akan cari pahami masing-masing percobaannya, nanti kita akan jawab yang A sampai E ini kira-kira yang masuk yang mana gitu ya. Oke, kita belajar yang pertama adalah teori behavioristik. Model pertama adalah teori conditioning. Ini yang mengemukakan adalah Pavlov. Ini kesimpulannya apa? Mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus alami, stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, maka stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan respon stimulus alami. Kita kasih contoh ini. Apabila diperlihatkan suatu makanan, maka akan keluarlah air liur anjing. Ya, kini sebelum makan diperlihatkan, maka yang diperlihatkan adalah sinar merah terlebih dahulu, baru makan. Jadi dua-duanya disajikan, gitu ya. Sinar merah itu sebagai stimulus buatan, makanan itu stimulus alami, gitu ya. Dengan sendirinya air liur pun akan keluar. Nah, ini diulang berulang-ulang. Nah, apabila perbuatannya demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merah saja, tanpa makanan pun ya, maka air liur pun akan keluar juga. Itu maksudnya ada dua stimulus yang dipakai ya, stimulus alami dan stimulus buatan ya. Kemudian ada teori kedua adalah trial and error. Ini yang mengemukakan adalah Thorndike ya, dimana kesimpulan dari teorinya trial and error miliknya Thorndike adalah proses belajar peserta didik itu melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangnya apabila dirasakan tidak sesuai. Kita kasih contoh percobaannya seperti ini. Dalam percobaan, apabila di luar sangkar diletakkan makanan, maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan cara meloncat-loncat kian kemari. Ini berarti percobaannya dengan kucing lapar dimasukkan dalam sangkar gitu ya. Kemudian ketika di luar sangkar itu diletakkan makanan, nanti kucing itu akan loncat ke sana ke sini, itu maksudnya gitu. Dengan tidak sengaja kucing telah menyentuh skok knop atau saklar gitu ya, maka terbukalah pintu sangkar tersebut dan kucing segera lari ke tempat makanan. Nah, percobaan ini diulang-ulang. Akhirnya kucing itu sudah tidak terlalu loncat ke sana ke sini. Ketika ada dimasukkan di sangkar kemudian dikasih makanan, maka dia di situ langsung bisa sengaja untuk menyentuh knop itu atau saklar itu gitu ya, supaya sangkarnya terbuka. Itu yang dilakukan. Jadi kegiatan mencoba akhirnya mencoba dia memilih yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat, akhirnya langsung ke knopnya membuka gitu ya. Diulang-ulang terus, akhirnya ya tidak langsung bisa tahu lah kira-kira kalau ada makanan berarti harus menekan knopnya. Itu teori trial and error. Kemudian yang terakhir ya, behavioristik yang terakhir itu teorinya menurut Skinner. Ini teorinya namanya operant conditioning, yang di dalamnya juga ada shapingnya di situ. Kita sudah pernah belajar itu. Istilah shaping itu digunakan dalam teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan baru atau perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Jadi ini penting sekali untuk pemberian penguatan. Penguatan itu bisa penguatan positif, bisa penguatan negatif. Pemberian hadiah itu penguatan positif,
hukuman itu negatif ya, penguatan negatif ya. Kita kasih contohnya untuk percobaan menurut Skinner itu ini contohnya ya, dalam laboratorium Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan ya, tikus dibiarkan lapar kemudian dimasukkan ke dalam kotak disebut Skinner box ya. Nah di dalam kotak itu sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, tombol, alat pemberi makan, penampung makan, lampu yang dapat diatur nyalanya, lantai yang ada aliran listriknya. Nah, karena dorongan lapar tikus berusaha keluar. Nah, misalkan kena listrik maka tidak mengulangi lagi. Kalau berkali-kali masuk di situ kena listrik maka tidak ulangi lagi. Kemudian suatu saat tikus itu berusaha keluar mencari makanan gitu kan. Tikus bergerak kemari ke sana kemari, akhirnya tidak sengaja ia menekan tombol. Nah, tombol itu nanti dia makanannya akan keluar lewat penampung pemberi makan, penampung makan, nanti tiba-tiba ada sendiri. Ketika dia memencet tombol itu maka makanannya keluar. Nah, ini kegiatan ini juga dilakukan berkali-kali. Akhirnya tikus pun belajar. Nah, proses ini disebut pembentukan atau shaping ya. Jadi kalau dia ke situ dia dapat hukuman. Misalkan ke situ itu ke tempat yang ada aliran listriknya, maka dia dapat hukuman tidak maksudnya tidak ke situ lagi. Kemudian kalau ke sini menekan tombol dia dapat makan. Kalau ke situ dapat listrik, kalau ke situ ke sini dapat makan. Maka ketika berulang kali maka dia langsung inginnya yang makan. Itu teori penguatan. Gitu ya. Berbedanya teman-teman juga sudah tahu ya, itu operan conditioning Skinner. Oke, kembali ke soal. Contoh perilaku adaptasi yang dilakukan oleh dalam trial and error ya, dicontohkan yang mana? Kayak tikus memilih labirin tadi ya, tikus memilih labirin itu pertama-tama tikus kalau dimasukkan dalam labirin, di situ ada makanan, maka dia akan mencari-cari. Yang pertama mungkin rutenya jauh. Kemudian suatu saat dilakukan berkali-kali, dia menemukan rute yang paling dekat. Nah, kemudian yang paling dekat itulah namanya kegiatan trial and error ya. Suatu saat akan mendapatkan rute yang paling dekat. Itu kegiatan tikus memilih labirin. Kalau anjing yang datang pada saat bel makan berbunyi, berarti ini kan ada makanan, kemudian ada bel, ada dua-duanya ada. Nah, itu namanya teori conditioning Pavlov ya. Kalau yang B, kemampuan burung untuk terbang, ini ya bukan merupakan conditioning ya, jadi unconditioning. Nah, kemampuan hewan untuk sosialisasi ini tidak usah diajari, juga unconditioning ini ya. Ini tidak harus diberikan lingkungan yang untuk belajar ya. Ini karena alamiah. Unconditioning itu alamiah ya. Yang C juga demikian, alamiah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Bapak Budi akan mengajarkan KD menentukan volume kerucut. Nah, media yang digunakan adalah model kerucut dan model tabung dengan diameter dan tinggi tabung yang sama serta pasir. Peserta didik diminta untuk melakukan percobaan menentukan volume kerucut dengan media yang disediakan. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, kemudian diadakan penilaian harian untuk melihat ketercapaian hasil belajar KD tersebut. Nah, dari hasil penilaian KD ternyata hampir seluruh siswa tuntas dalam KD tersebut. Nah, melihat uraian di atas, Bapak Budi memilih media gambar, memilih media tersebut dengan tujuan titik-titik ya, memilih media tersebut dengan tujuan titik-titik. Apakah membagikan motivasi dan gairah belajar siswa, membentuk karakter sikap dan nilai siswa, tujuan pembelajaran agar mudah tercapai, membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui media, atau pembelajaran menjadi menyenangkan dan terfokus. Oke, kita berarti harus paham ya. Jadi tujuan dari penggunaan media itu apa saja, gitu ya, untuk menjawab soal ini. Oke, fungsi media. Fungsi media itu yang pertama pemusat perhatian siswa, di mana media pembelajaran dapat berfungsi dengan baik sebagai pemusat perhatian siswa apabila jika media tersebut bersifat menarik. Jadi kalau menarik itu memunculkan perhatian siswa gitu ya. Kedua, menggugah emosi. Emosi siswa terhadap suatu hal dapat dengan mudah digugah dengan menggunakan media. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi pelajaran. Jika guru ingin menggunakan media pembelajaran dan berhasil efektif, maka guru harus memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah membantu siswa mengorganisasikan informasi. Yang
Nah, jadi berbagai media pembelajaran seperti tampilan PowerPoint ya yang dirancang dengan sungguh-sungguh, menyajikan grafik atau diagram dapat membantu siswa mengorganisasikan materi pembelajaran dengan lebih mudah. Kemudian berikutnya adalah membangkitkan motivasi belajar. Jadi guru yang menggunakan media itu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dapat membuat suasana kelas lebih hidup ya, lebih termotivasi. Kemudian membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. Ini jelas ya. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, ini juga jelas gitu ya. Keterbatasan ruang dan waktu dapat diatasi dengan media. Kalau misalkan kita belajar tentang pasar, maka kalau ruangnya kan terlalu lebar, maka kita bisa menggunakan media gambar. Ini gambar pasar gitu ya. Mengaktifkan pembelajaran. Jadi penggunaan media itu akan mengaktifkan pembelajaran di kelas. Membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran ini, di mana penggunaan media itu membantu pencapaian tujuan pembelajaran yang terlihat salah satunya dengan memperbaiki pencapaian hasil dan proses pembelajaran. Nah, dari soal ini kan fokusnya adalah hasil dari penilaian harian. Ternyata setelah menggunakan media, nilainya hampir seluruhnya tuntas. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, tujuan pembelajarannya tercapai, maka ini jawaban yang tepat adalah opsi C. Target kompetensi dari KD menjelaskan dan menganalisis konsep luas lingkaran melalui pendekatan segitiga dan jajar genjang. Adalah titik-titik opsi A, B, C, D, E. Ini silakan dibaca sendiri. Oke, kita akan jelaskan bagaimana target kompetensi itu. Jadi menentukan target kompetensi itu ada aturannya, teman-teman. Yang pertama, itu syaratnya tidak boleh merubah deskripsi pada KD. Tidak boleh diubah. Kemudian yang kedua, dipisahkan ya, kata kerja yang ada pada KD, kata kerjanya dulu yang dipisah, kemudian materinya juga dipisah ya. Kemudian yang ketiga, prosesnya juga dipisah. Yang kelima adalah tinggal kita menuliskan target dengan catatan tidak ada kata dan atau gitu ya, karena dan atau itu harus dipisah. Ada 5 itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita analisa. Tadi KD-nya adalah menjelaskan dan menganalisis konsep luas lingkaran melalui pendekatan segitiga dan jajar genjang. Kita lihat yang pertama tadi aturannya. Aturannya adalah kita harus memisah kata kerja atau KKO-nya, kata kerja operasional pada KD-nya. Ini ada menjelaskan, ada menganalisis, ada 2. Jadi ada 2 kata kerja. Kemudian materinya konsep luas lingkaran hanya 1 ya, materinya hanya 1. Pendekatan caranya, prosesnya melalui pendekatan segitiga dan jajar genjang, berarti ada 2 ya. Melalui pendekatan segitiga jajar genjang berarti ada 2 cara. Kalau kita tulis berarti ini kata kerjanya 2, materinya 1, kemudian caranya atau prosesnya ada 2. Kalau kita buat berarti kita lihat ya, menjelaskan konsep lingkaran melalui pendekatan segitiga. Nah, ini ya, menjelaskan konsep lingkaran melalui pendekatan segitiga. Kemudian menjelaskan konsep lingkaran melalui pendekatan jajar genjang. Kemudian menganalisis konsep lingkaran melalui pendekatan segitiga, menganalisis konsep lingkaran melalui pendekatan jajar genjang. Kan 2 kali 1 kali 2. 2 itu kata kerjanya, 1 materi, 2 itu caranya. Jadi 2 kali 1 kali 2 4. Pas ya. Ini ada 4 target KD, tidak mengubah narasi KD. Nah, dari sini kita cari yang opsi A. Ini hanya 1, maka jangan. Yang opsi B itu ada 2, tidak ya. Yang opsi C ada berapa itu? 1, 2. Ada 2 berarti bukan. Opsi D, menjelaskan konsep luas lingkaran melalui pendekatan segitiga, yes. Menganalisis konsep lingkaran melalui pendekatan segitiga, yes. Ada 2. Menganalisis konsep lingkaran melalui pendekatan jajar genjang, ya. Menjelaskan konsep lingkaran melalui pendekatan jajar genjang, ya. Yang D ini benar. Yang E, menjelaskan konsep lingkaran melalui pendekatan segitiga, oke. Menjelaskan konsep lingkaran melalui pendekatan jajar genjang, kemudian menganalisis konsep luas lingkaran melalui pendekatan segitiga dan jajar genjang, hanya 3. Jadi opsi E hanya 3, opsi D ada 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa.
Nah, model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah titik-titik. Jadi, apakah itu problem based learning, apakah contextual teaching and learning, apakah problem project based learning, apa open query, apakah cooperative learning gitu ya. Di situ ada diksi memiliki daya cipta, menciptakan itu kalau tujuan dari PBL itu memecahkan masalah gitu ya teman-teman, harus paham tujuan masing-masing ya. Kalau CTL itu menggunakan masalah kontekstual atau menyelesaikan masalah kontekstual. Kalau project itu menghasilkan produk atau menciptakan produk. Kalau open inquiry itu menemukan pengetahuan baru. Ya. Kalau kooperatif itu melatih tanggung jawab dalam berkolaborasi atau bekerja sama dalam kelompok. Itu teman-teman harus paham nih masing-masing ya. Nah, karena di situ adalah kemampuan untuk mencipta berarti maksudnya di project gitu ya. Dalam melakukan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 dituntut untuk memberikan pendekatan pembelajaran pada siswa. Salah satunya adalah pendekatan project based learning. Ciri utama pendekatan project based learning yang mana? Tadi kita sudah bahas ya, project based learning. Siswa memiliki pedulian dan rasa tanggung jawab sosial untuk mengubah perilaku peserta didik dalam bekerja sama. Nah, kalau bekerja sama ini maksudnya bukan project based learning, tapi ini adalah cooperative learning gitu ya. Siswa bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata. Kalau ada hubungannya dengan dunia nyata berarti ini kontekstual ya. Kalau menghasilkan produk itu berarti project based learning ya, karena di sini adalah menghasilkan produk, tidak hanya bekerja secara nyata, bekerja seolah-olah di dunia nyata, tapi juga menghasilkan produk, maka ini adalah project based learning, bukan CTL, tapi project based learning. Menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, ini adalah problem based learning. Nah, siswa memunculkan pertanyaan penuntun atau gate question ya, pertanyaan penuntun itu maksudnya di inquiry gate ya, inquiry gate ya. Guru membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek. Ini juga kooperatif. Jadi jawabannya yang mana? Ini yang merupakan ciri project based learning, menghasilkan produk atau menciptakan produk. Ya, ini jawaban yang tepat adalah opsi B. Perhatikan berbagai hal berikut. 1. Pengetahuan klasifikasi dan kategori. 2. Pengetahuan yang detail dan elemen yang spesifik. 3. Pengetahuan terminologi. 4. Pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu objek. 5. Pengetahuan teori model struktur. 6. Pengetahuan simbol verbal. Kemudian 7. Pengetahuan mengenai tugas kognitif yang merupakan bagian dari pengetahuan faktual. Yang mana yang merupakan pengetahuan faktual gitu ya. Oke, kita akan bahas pengetahuan faktual ini. Yang pertama adalah pengetahuan tentang terminologi atau istilah. Nah, kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa pengetahuan faktual adalah pengetahuan terminologi, bisa nama-nama, simbol verbal atau non-verbal, misalkan kata-kata, angka, tanda, dan seterusnya gitu ya. Yang kedua adalah pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik, contohnya peristiwa, tempat, orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Itu namanya pengetahuan faktual. Kemudian pengetahuan konseptual itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan klasifikasi dan kategori. Ya, kemudian yang kedua adalah prinsip dan generalisasi. Yang ketiga adalah pengetahuan teori, model, struktur yang meliputi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan generalisasi. Kemudian pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural itu teman-teman itu pengetahuan keahlian dan algoritmik spesifik suatu subjek gitu ya. Pengetahuan keahlian, algoritma itu langkah-langkah berpikir, itu namanya algoritma ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan teknik metode. Yang ketiga adalah pengetahuan kriteria. Ini adalah untuk menentukan kapan menggunakan prosedur yang tepat. Jadi pengetahuan prosedural itu bagaimana melakukan sesuatu. Itu intinya seperti itu. Bisa algoritma, bisa teknik, metode, bisa kriteria. Yang terakhir yang paling tinggi adalah pengetahuan metakognitif. Ini hubungannya dengan pengetahuan strategi. Nah, pengetahuan mengenai strategi-strategi umum untuk pembelajaran, berpikir, memecahkan masalah dan seterusnya gitu ya. Kemudian pengetahuan mengenai tugas kognitif ya, termasuk pengetahuan kontekstual, kondisional. Nah, di mana pada tahap ini para peserta didik mengembangkan pengetahuan mengenai strategi-strategi pembelajaran dan berpikir. Pengetahuan ini mencerminkan strategi-strategi umum apa yang digunakan atau bagaimana mereka menggunakan.
Yang ketiga adalah pengetahuan diri, di mana pengetahuan diri ini adalah kewaspadaan diri mengenai keluasan dan kedalaman dari dasar pengetahuan dirinya. Gitu ya. Ada 4 itu pengetahuan ya, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Masing-masing sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan lihat ya. Ini yang mana yang merupakan pengetahuan faktual. Kita lihat yang satu, pengetahuan klasifikasi. Klasifikasi kategori ini masuknya di konseptual. Pengetahuan detail elemen spesifik ini jelas faktual gitu ya. Terminologi ini faktual. Algoritma ini berarti prosedural. Teori ini berarti konseptual. Simbol ini berarti faktual juga. Pengetahuan mengenai tugas kognitif ini berarti metakognitif. Jadi mana yang merupakan pengetahuan faktual? 1, 3, 6. 1, 3, 6 gitu ya. 2, 3, 6 ya. 2, 3, 6 gitu ya. Yang merupakan definisi keterampilan dalam menerapkan ya, menerapkan. Ini proses berpikir menerapkan itu artinya apa? Jadi kita sudah pernah bahas ya, dari A sampai E ini kira-kira mana yang merupakan menerapkan. Kita lihat lagi. Jadi mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kalau memahami, membangun arti dari proses pembelajaran. Menerapkan itu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa atau situasi baru. Menganalisa itu memecah materi ke bagian-bagiannya, kemudian menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung. Kalau menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Kalau mengkreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional gitu ya. C1 sampai C6 itu teman-teman harus paham definisinya. Nah, kembali ke soal, berarti kita bisa lihat ya. A, membangun arti ini berarti maksudnya di memahami. Memecah materi berarti ini analisis ya. Menempatkan unsur-unsur bersama untuk membentuk keseluruhan secara koheren ini berarti mencipta. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria berarti ini evaluasi. Melakukan menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa berarti menerapkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Perhatikan kecakapan berikut. Dilihat ya 1 sampai 7 pakai istilah Inggris. Nah, berkali-kali saya mengatakan bahwa istilah Inggris itu penting, teman-teman juga harus memahami istilah Inggris. Mana yang merupakan kecakapan komunikasi efektif atau effective communication ya. Kita akan lihat. Nah, ini. Komunikasi efektif itu berarti di bawah ini. Ada teaming, collaboration, interpersonal skill, personal, social, civic responsibility, kemudian interactive communication. Itu efektif komunikasi. Kalau inventive thinking itu adaptability, managing complex, and self-direction, curiosity, creativity, and risk tasking, high order thinking, and sound reasoning. Kalau high productivity, prioritizing, planning, managing for result, effective use of real world tools, ability to produce relevant, high quality product. Kemudian kalau digital X literasi itu basic science, economy, and technology literacy, visual and information literacy, multicultural literacy, and global awareness gitu ya. Ada 4 ini yang perlu teman-teman harus hafalkan semua gitu ya. Oke, kita lihat. Ini kalau bahasa Indonesianya kan seperti ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri gitulah ya. Kembali ke soal. Kalau teaming, collaboration, interpersonal skill, teaming collaboration berarti ini komunikasi efektif atau effective communication. Personal, social, civic ini juga sama. Ability to produce, kalau membahas tentang produce itu berarti high productivity. Interactive communication berarti ini effective communication. High order thinking, sound reasoning ini berarti inventive thinking gitu ya. Prioritizing, planning, managing for result ini high productivity. Effective use of real world ini berarti high productivity. Hanya jadi yang mana yang merupakan komunikasi efektif atau effective communication? Ya 1, 2, 4. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan membantu teman-teman dalam belajar dalam menghadapi seleksi P3K untuk tahun 2021. Kami doakan untuk teman-teman semua yang lihat di sekolah negeri ya, atau menjadi non ASN sekolah negeri untuk diterima menjadi P3K tahun 2021 tahap 1. Bagi teman-teman yang harus berpartisipasi di tahap 2, maka kami doakan semoga nanti juga lolos gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.